Selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita berdoa, mari luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bersama. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketenangan pikiran." Sebelum Anda menutup mata malam ini, saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Bernapaslah perlahan. Biarkan kebisingan hari ini mereda. Turunkan bahu Anda. Anda telah melewati satu hari lagi. Tapi saya tahu, bagi banyak orang, malam tidak selalu membawa kedamaian. Saat dunia tertidur, beberapa hati tetap terjaga. Mungkin itu termasuk Anda. Anda mungkin berbaring diam di luar, tapi di dalam, hati Anda terasa berat. Pikiran terus berlari. Anda membawa pertempuran sunyi yang tidak dilihat orang lain. Mungkin itu kesedihan yang tak kunjung hilang, atau perasaan kesepian yang merayap saat lampu dimatikan. Mungkin itu ketakutan tentang masa depan, kesehatan, keluarga, keuangan. Dan sekeras apapun Anda berusaha tenang, kekhawatiran terus menyelinap kembali. Tak apa mengakui bahwa ini berat. Perasaan ini nyata. Mereka tidak kecil, mereka penting. Tapi di balik banyak emosi ini, ada sesuatu yang diam-diam mencengkeram hati Anda, ketakutan. Ketakutan tidak selalu berteriak. Terkadang, ia hanya duduk di belakang, membisikkan kebohongan. Bagaimana jika segalanya tidak pernah membaik? Bagaimana jika aku tidak cukup kuat? Bagaimana jika Tuhan tidak benar-benar bersamaku? Ketakutan bisa membuat masalah terasa lebih besar dari sebenarnya. Ia bisa mengambil hal kecil dan membesarkannya dalam pikiran Anda sampai terasa mustahil diatasi. Dan ketakutan suka muncul di malam hari, saat Anda lelah, saat sunyi, saat Anda merasa sendirian. Tapi inilah kebenaran yang perlu Anda ingat, ketakutan bukan dari Tuhan. Allah tidak memberikan ketakutan. Dia tidak merancang hati Anda untuk dipenuhi kepanikan atau kegelisahan. Ayat dari 2 Timotius tadi adalah janji. Ia memberitahu Anda apa yang Tuhan berikan sebagai ganti ketakutan. Pertama, kekuatan, kuasanya yang bekerja melalui Anda, menopang Anda saat lemah. Kedua, kasih yang mendalam dan menghibur, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah sendiri. Ketiga, pikiran yang tenang, hati yang stabil, tidak perlu dikuasai ketakutan. Itulah yang Tuhan tanam dalam diri Anda, bukan kepanikan, bukan keputusasaan, tapi kekuatan, damai, dan kasih. Ketakutan adalah pembohong. Ia ingin mencuri istirahat Anda, membuat Anda lupa bahwa Tuhan tetap menyertai Anda, bahkan dalam kegelapan. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Dia tidak pernah berpaling. Dia tidak pernah berhenti mengawasi Anda, tidak sedetik pun. Jadi malam ini, sebelum Anda mencoba tidur, saya ingin mendorong Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Serahkan ketakutan Anda. Anda tidak perlu menyelesaikan segalanya sekarang. Anda tidak perlu memahami semuanya. Cukup berikan ketakutan Anda kepada Tuhan. Bisikan doa, sekalipun pendek. Tuhan, aku takut, tapi aku percaya padamu. Tolong bantu aku beristirahat. Dia mendengar Anda. Dia melihat air mata yang tidak dilihat orang lain. Dia tahu pikiran yang terlalu takut untuk diucapkan. Dan dia tidak kecewa pada Anda. Dia tidak jauh, dia tepat di samping Anda. Apapun yang membuat Anda cemas, Tuhan lebih besar dari itu. Apapun badai yang mengelilingi Anda, Dia bisa meredakannya. Apapun kebohongan yang dibisikkan ketakutan, Tuhan bersuara lebih nyaring. Di mana ketakutan melihat jalan buntu, Tuhan melihat pintu. Di mana ketakutan berkata,
kamu sendirian, Tuhan berbisik, aku bersamamu. Di mana ketakutan berkata, kamu tidak akan bertahan, Tuhan menjawab, aku akan membawamu. Jadi, saat Anda meletakkan kepala malam ini, beristirahatlah dalam kebenaran ini. Anda tidak sendirian dalam kegelapan. Kasih Tuhan melingkupi Anda. Roh-Nya ada di dalam Anda. Dan damai-Nya lebih kuat dari ketakutan Anda. Biarkan itu meresap dalam-dalam. Sekarang, mari kita ambil momen ini untuk berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau menuntunku melewati hari ini, dari matahari terbit hingga terbenam. Engkau telah menyertaiku, mengawasiku, menguatkanku, dan memelukku di setiap saat, bahkan yang tidak ku mengerti. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang tak kulihat, untuk dorongan lembut yang mungkin tidak kusadari, dan untuk kasih karunia-Mu yang tercurah saat aku paling membutuhkannya. Bahkan saat aku merasa terlalu lemah untuk berdiri, Engkau kuat. Bahkan saat kebingungan mengaburkan jalanku, Engkau tetap teguh. Engkau tidak pernah pergi. Engkau tidak pernah melepaskanku. Dan malam ini, aku ingin mengucap syukur. Tapi saat malam tiba dan dunia di sekitarku sunyi, aku merasakan ketakutan diam-diam mencoba masuk ke dalam hatiku. Ketidakpastian, kekhawatiran, bagaimana jika yang membuat jiwaku gelisah. Mereka datang tanpa peringatan, mencoba mencuri damai yang telah Kau berikan. Tapi, Bapa, aku tidak akan membiarkan ketakutan tinggal di sini. Aku tidak akan memberinya ruang untuk tumbuh dalam diriku. Aku tidak akan membiarkannya merampas istirahatku atau mengubah kebenaran tentang siapa Engkau. Dalam nama Yesus, aku menolak roh ketakutan. Ia tidak punya kuasa atas diriku. Aku menyatakan dalam iman, aku bukan tawanannya. Aku milik-Mu. Firman-Mu jelas. Engkau tidak memberikanku roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan pikiran yang tenang. Dan malam ini, aku menerima kebenaran itu. Aku berpegang padanya saat aku berbaring untuk tidur. Penuhi hatiku sekarang dengan kasih-Mu yang sempurna, kasih yang tidak menyisakan ruang untuk ketakutan. Selimuti aku dengannya. Biarkan kasih-Mu meresap ke tempat-tempat di mana aku merasa ragu, rentan, atau takut. Tenangkan kekacauan dalam diriku. Jadikan kasih murid menapasku dan detak jantungku yang stabil. Bersabdalah kepada badai dalam diriku, Tuhan, seperti Engkau bersabda kepada danau, dan katakan lagi, diam. Tenanglah. Biarkan suaramu bergema lebih nyaring daripada suara ketakutan, lebih nyaring daripada kebohongan musuh, lebih nyaring daripada pikiran yang terus berputar. Saat kecemasan mencoba bangkit, ingatkan aku akan firman-Mu dalam Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allah-Mu akan datang menyelamatkan kamu. Dan Tuhan, aku percaya itu. Aku percaya Engkau tidak jauh. Engkau tidak terlambat. Engkau datang, bahkan Engkau sudah di sini. Engkau bertempur dalam peperangan yang tidak kulihat. Engkau membelaku dengan cara yang tidak kuketahui. Engkau mengelilingiku sekarang dengan rahmat, bahkan saat aku berdoa. Jadi, aku menyatakan janji-Mu dari Yosua 1 ayat 9 atas hidupku malam ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allah-Mu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Betapa nyamannya, Tuhan, tahu bahwa Engkau tidak mengawasi dari jauh, Engkau di sini, di ruangan ini, lebih dekat daripada pikiranku. Engkau dekat, dan Engkau tidak akan pergi. Malam ini, aku menyerahkan setiap beban, besar dan kecil.
Aku menaruh semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Aku menyerahkan orang-orang yang kukasihi kepadamu. Aku percayakan kepadamu orang-orang yang kupedulikan, kesehatan, masa depan, keselamatan mereka. Engkau mengasihi mereka lebih dari aku, dan aku tahu Engkau juga memeluk mereka. Aku menyerahkan ketakutanku kepadamu, tentang kesehatanku, keuanganku, emosiku, langkahku berikutnya. Aku melepaskan pertanyaanku tentang besok dan kepedihan yang kubawa dari kemarin. Aku menyerahkan semuanya kepadamu, tahu bahwa Engkau lebih dari sanggup menanganinya. Dan sekarang, Bapa, aku memohon, selimuti malamku dengan damai-Mu. Lindungi tidurku. Jaga hatiku dan pikiranku. Jangan biarkan ketakutan masuk ke dalam mimpiku. Jangan biarkan kekhawatiran merampas istirahat yang Kau rancang untukku. Utuslah malaikat-Mu untuk mengelilingi rumah ini. Biarkan kehadiran mereka membawa damai ke setiap sudut. Biarkan roh-Mu melingkupi tempat ini. Jika aku terbangun di malam hari, biarkan aku bangun mendengar suara-Mu. Ingatkan aku di saat-saat itu bahwa aku aman dalam pelukan-Mu, bahwa tidak ada yang berubah, bahwa Engkau masih bersamaku, bahwa aku masih dipeluk. Malam ini, aku memilih untuk beristirahat dalam-Mu. Bukan karena semuanya sudah beres. Bukan karena dunia tenang. Bukan karena aku sudah memahami segalanya. Tetapi karena Engkau baik, karena Engkau setia, karena Engkau adalah damaiku. Engkaulah damai dalam badaiku. Engkaulah terang dalam kegelapanku. Engkaulah tangan yang menopangku saat aku merasakan jatuh. Biarkan besok mengurus dirinya sendiri, Tuhan. Malam ini, aku akan beristirahat dalam iman, percaya bahwa Engkau sudah mendahuluiku, mempersiapkan jalan, membuka ruang untuk kasih karunia. Jadi, inilah aku, Tuhan, sepenuhnya milik-Mu. Ku berikan malamku, mimpiku, pikiranku, ketakutanku, dan jiwaku kepadamu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah melepaskanku. Dalam nama Yesus Kristus yang perkasa dan berharga, aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik "Amin" sebagai tanda iman. Kudoakan agar setiap berkat dalam doa ini kini tercurah atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu. Amin.